Om Swastiastu, umat sedharma yang saya kasihi. Dalam video ini saya mau berbagi tentang kelapa pejati, kelapa yang dipakai pejati. Wah, sudah sekalian. Nah, ketika kelapa serabutnya dihabiskan sampai bersih, nah itu kelapa yang masih utuh berupa tempurung, di dalamnya ada isinya, itu akan kelihatan ada seperti mata, ada tiga ya, ada tiga itu, ada matanya tiga. Nah itu menunjukkan kalau kita beragama secara filosofi mengupas serabut ya sifat tamas dalam pikiran dan akal budi dengan pisaunya japa mantra atau lagu-lagu rohani diucapkan atau dikidungkan saat beramai-ramai, itu akan membuat secara otomatis kita punya mata ketiga terbuka, dia tidak tertutup. Kita semua punya mata ketiga ya, tetapi itulah kalau tidak berjapa, tidak membersihkan ini sifat tamas ya dalam pikiran dan akal budi, mata ketiga kita tertutup itu semua. Tapi kalau itu kalau sifat tamas dalam pikiran dan akal budi yang ibarat serabut sudah dikupas, dibersihkan, secara otomatis tanpa harus bersusah payah kita akan langsung punya mata ketiga. Jadi siapapun mereka, kalau sifat tamasnya dibukakan, mata ketiganya otomatis terbuka dengan sendirinya. Nah, mata ketiga ini akan memungkinkan kita memiliki pejati itu pengetahuan sejati, kan gitu ya. Kita memiliki pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang keluar dari diri kita sendiri. Dari mata ketiga ini melihat adanya segala sesuatu di alam semesta ini memiliki nilai, memiliki ilmu lah itu. Dan pengetahuan yang sejati itu keluar dari dalam diri, dari apa? Itu air, itu menunjukkan air kesadaran Atma, merupakan simbol dari Atma sebagai air kehidupan di dalam diri. Nah, sumbernya pengetahuan sejati datangnya dari Atma kita. Seperti air kelapa itu kan cair. Nah, air kesadaran Atma ini membuat pikiran kita cair, jadi encer, jadi cerdas ya. Nah, dengan sendirinya kita jadi berpengetahuan. Nah, air itu menunjukkan jadi cair itu bisa jadi seorang penyair kayak begitu. Nah ini supaya jadi seorang penyair tentunya kita harus ini kelapa itu kelahiran seorang pertapa. Jadi kita yang menjalani kayak begini, yang tekun mengupas dari sifat tamas dalam pikiran dan akal budi sampai memiliki mata ketiga yang memungkinkan memiliki pengetahuan sejati itu karena kita, seperti saya mungkin kelahiran seorang pertapa. Karena itu hidup saya sesuai dengan kepanjangan daun yang masih hijau dari kelapa kan disebut dengan selepan itu selek berpantang, jadi artinya tekun berpantang, mau ikuti pantangan-pantangan agama. Itu sebagai pertanda kelahiran pertapa sehingga punya mata ketiga. Jadi itu makna dari kelapa pejati ya. Kalau sudah kita buka, kita kelasin gitu, kelapanya tinggal tempurung dan ya isinya kelapa itu di dalamnya, itu kita akan menjadi orang yang berkelas ya. Karena benar sifat tamas itu kan menyebabkan kita bodoh, idiot, kurang cerdas. Tentu kita tidak menjadi pribadi yang tidak berkelas. Tapi kalau sifat tamas, pikiran akal budi itu dibuka, dibersihkan, kita akan menjadi pribadi yang berkelas, sehingga nanti dapat posisi di mana? Di atas. Itu namanya badan pejati, pasti diletakkan paling di atas. Artinya orang yang punya pengetahuan sejati, kedudukannya jadi orang atas ya, jadi orang cerdas, berpengetahuan, encer tuh. Di dunia ini kedudukannya di atas, tidak ada di bawah. Nah di Banten Pejati itu tentu kita ketahui ada juga panginya. Ini dalam bahasa Bugisnya atau bahasa Makassar disebut dengan buah kepaya. Nah, untuk memiliki pengetahuan sejati itu ada pesan dari kata pangi itu panggilan gitu ya. Karena panggilan jiwanya sudah memanggil, akan memberikan pengetahuan sejati.
atau panggilan suwung kalau orang Bali bilang, kalau tidak ngerti panggilan jiwa. Nah, kalau orang sudah kena panggilan jiwa itu seperti kepayang, seperti orang mabuk kepayang itu. Bagaimana orang lagi mabuk kepayang dengan ceweknya kan begitu, dah pokoknya wah, dinelan dengan akal sehat sudah tidak kelihatan sehat, seperti orang begitulah orang mabuk. Begitu juga kalau sudah dapat panggilan suwung, panggilan jiwa, panggilan rohani, itu orang seperti mabuk kepayang. Orang-orang akan tidak mengerti kita akan disalahkan, itu apa itu. Tetapi itulah namanya sebuah panggilan. Bagi orang yang tidak dapat panggilan, tentu tidak apa-apa, santai-santai ya hidupnya, bisa menentukan keinginannya, mau gini bisa lah merencanakan sesuai dengan apa yang ada di pikiran. Tapi kalau kita sebagai manusia yang dapat panggilan jiwa, tidak bisa, karena sang jiwanya sudah menghandle kita, akan memberikan sesuatu di luar dari biasanya, dikasih pengetahuan yang sejati yang muncul nanti yang membuat kita sebagai manusia mengerti sendiri tanpa harus berguru kemana-mana. Ada aja pengetahuan baru muncul. Nah itu. Nah selanjutnya kalau di Bandung Pejati kan ada serobong. Serobong itu menunjukkan terbungkus. Jadi kita yang memperoleh pengetahuan sejati karena panggilan itu terbungkus, artinya rahasia, tidak diketahui orang. Orang kan menganggap kita orang, ya seperti orang itulah, orang mabuk kepayang itu hampir sama dengan orang gila, memandang kita gila gini gitu kalau orang yang tidak paham. Jadinya orang yang mendapat pengetahuan sejati itu sifatnya misteri, tidak terlihat, tidak ada, jarang diketahui oleh orang lain, walaupun dekat sebagai sahabat, sebagai teman, tidak akan mengerti karena itulah ditutupi oleh sifat kepayang itu, mabuk kepayang itu. Tidak bedanya dengan orang gila ya nanti hidup kita, sehingga orang susah menebak. Hanya bila waktunya baru orang akan mengetahui bahwa ini orang itu karena panggilan, sehingga dia bisa memiliki pengetahuan yang ya pengetahuan sejati muncul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, kayak begitu. Nah itu sekilas dari Kelapa Pejati yang dapat saya informasikan kepada umat sekalian. Dan sekiranya kalau ingin jadi pribadi yang berkelas seperti ngelasin penyuh itu ya, sekiranya sifat tamas dalam pikiran dan akal budinya harus dibersihkan. Tapi intinya bagi saya bukan dapat pengetahuan sejatinya kok. Nah itu membuat, kalau sifat tamas dalam pikiran dan akal budi itu kalau dibersihkan, membuat gerakan saya bagaikan kelapa yang mengesit, kalau digelindingkan jadi ringan. Ada ringan tubuh, pikiran jadi ringan, jadinya tidak terlalu terasa berat. Terutama di usia tua itu ya, tubuh itu jadi beban. Kebanyakan orang mengeluh merasa berat dengan fisiknya, itu amat disayangkan. Nah akan tetapi jika mau membersihkan sifat tamas di pikiran dan akal budinya, itu membersihkan memori intinya dengan cara berjapa ya, digosok ya. Itu aja ilmunya, ilmu bodoh-bodoh. Saya mengucapkan mantra bukan supaya jadi orang sakti, menjadi orang mandraguna itu nomor 2. Banyak orang sakti, orang hebat mandraguna, dia ritualnya gelo-gelo karena kesaktiannya. Fisiknya sudah tidak mempan itu, akhirnya ilmunya itu ngerbedo. Nah saya tidak ingin yang gitu. Saya inginnya ilmunya polos untuk bersihkan pikiran, sifat tamas dalam pikiran dalam bentuk memori yang tebal. Bersihkan gitu aja bodoh-bodoh, duduk 1 jam seperti orang ikat gigi kepegap gitu. Di pikiran juga perlu digosok supaya sifat tamas di pikiran itu lari, yang buat pikiran ringan, badan pun jadi ringan. Itu aja intinya, kita cari selamat kok, nggak usah cari hebatnya ya, kayak begitu. Oke umat Dharma, itulah ide-ide saya yang dapat saya bagikan sehubungan dengan Kelapa Pejati ya, yang banyak kita pakai upacara ya. Nah kalau sudah ngerti filsafatnya, ini kan ringan kita beragama, tidak perlu lagi pindah agama. Ada kesana juga mengucapkan mantra juga berulang-ulang. Nah cuma mantranya beda, sebutannya beda, cuma begitu. Payah juga bener, tapi walaupun saya sampai duduk sejaman itu payah, sampai download saya lawan-lawan, tetapi hasilnya enak di pikiran, plong, ringan gitu. Jadi tenaga
apa nih jadi bangkit karena apa ini sifat tamas di pikiran dan akal budi itu yang beratkan pikiran dan visi itu dibersihkan. Nah itu tidak perlu pindah-pindah, itu aja. Bodoh-bodoh aja kita beragama, lagi sembahyang mungkin mengucapkan mantra Trisandio, atau enggak Trisandio enggak jadi masalah, intinya ini yang terpenting. Duduk bengkungin modal tanpa. Kalau sudah pikiran silas, aduh enak dah di badan itu, dan cari agama lain juga gitu, cari ketenangan, cari keselamatan, ngapain pindah-pindah. Ada orang itu mualaf ada mualaf dikirain juga sama kok, cuma beda sebutannya aja. Fokus satu mantra untuk berjabah supaya pikiran kita fokus, tidak bercabang-cabang ya. Begitu dulu ceritanya. Lain kali saya informasikan lagi tentang ide-ide saya seperti ini yang muncul dari hasil pengalaman kayak begitu. Ya, dari cerita saya ucapkan Brahma Santi, Om Santi 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 Om.